Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novianti Junaidi dengan NIM 857231917 dengan prodi FKIP yaitu BIPGSD. Saya akan mempraktekkan kelas rangkap untuk 333 pembelajaran kelas rangkap atau PKR. Nah, saat ini saya akan mempraktekkan pada kelas 4, 5, dan 6 dengan mata pelajaran kelas 4 matematika, kelas 5 IPA, dan kelas 6 PKN. Selamat pagi kelas 4. Karena hari ini tidak ada guru, jadi Ibu Novia masuk karena guru yang lain sedang ada kegiatan di luar. Nah, hari ini anak-anak pelajaran apa? Matematika. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai berdoa terlebih dahulu ya. Nah, setelah berdoa selesai, Ibu Novia akan absen dulu. Buku absennya di mana ya? Baik, siapa yang tidak masuk? Oke, catat ya. Nah, untuk hari ini anak-anak sebelum pembelajaran kita tepuk-tepuk dulu biar anak-anak tidak tegang, karena biasanya katanya pelajaran matematika itu rumit. Nah, oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Nah, hari ini itu akan pembelajaran matematika, yaitu tentang menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Nah, sebelum kita ke bilangan bulat, anak-anak, Bu Novi mau nanya dulu nih, apa sih bilangan bulat itu? Ada yang tahu tidak? Apa? Ada yang tahu bilangan bulat itu apa? Nah, Bu Novi jelaskan ya, Nak. Jadi bilangan bulat itu bilangan penuh yang terbagi menjadi bilangan positif dan negatif. Bilangan positif dan negatif ya. Nah, bilangan bulat positif bernilai positif yang biasanya berada di sebelah kanan dari 0 garis bilangan. Sedangkan bilangan positif yaitu contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10 dan seterusnya ya. Sementara bilangan negatif itu hadir di sebelah kiri ini, kiri dari 0 pada garis bilangan. Nah, selanjutnya contoh dari bilangan negatif yaitu min. Biasanya diawali dengan min dulu ya. Dari min dulu nih, biasanya kayak gitu tandanya. Contohnya itu min 1, min 2, min 3 sampai min 10 dan seterusnya. Perbedaannya itu terkait keduanya adalah nilai bilangan yang posisinya angka. Semakin ke kanan, posisinya dalam garis bilangan akan semakin besar nilai bilangannya. Sedangkan semakin ke kiri, posisinya akan semakin kecil nilai angkanya. Nah, hari ini materi bilangan bulat dan contohnya yaitu ada operasi hitung bilangan bulat, penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, perkalian bilangan bulat. Nah, pembagian bilangan bulat. Nah, hari ini kita mau belajar tentang pengurangan bilangan bulat. Nah, pengurangan bilangan bulat itu A diambil B sama dengan A tambah C diambil B ditambah C. Nah, jadi hasilnya A min B tambah C sama dengan A min B diambil C dalam kurung A tambah B min C sama dengan B min C, dengan catatan A, B, dan C nya itu merupakan bilangan bulat. Nah,
Setelah contoh yang Bu Novi udah kasih tahu, Bu Novi mau ngasih contoh soal anak-anak yang ngisi ya, karena Bu Novi mau ke kelas 5 dan 6 karena gurunya tidak ada. Oke, anak-anak belajar mandiri dulu ya, agar tidak ribut. Bu Novi kasih soal dan sudah dikasih contohnya. Nanti anak-anak yang ngisi ya, karena contohnya udah dikasih tahu. Bu Novi ke kelas 5 dulu dan 6. Nanti Bu Novi balik lagi, anak-anak sudah selesai. Terima kasih. Bu Novi ke kelas 5 dulu dan 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak cantik dan ganteng, soleh dan solehanya kelas 5. Kalau boleh tahu hari ini belajar apa anak-anak? IPA. Oke, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, setelah berdoa kita absen dulu. Bu Novi nggak absen satu-satu ya, kita Bu Novi catat aja siapa yang tidak hadir, nanti Bu Novi serahkan besok ke wali kelas masing-masing. Oke, siapa lagi? Oke ya, semoga yang tidak masuk hari ini besok bisa masuk dan diberikan kesehatan kembali. Nah, hari ini anak-anak Bu Novi ingin menjelaskan hari ini anak-anak kan pembelajarannya IPA ya, untuk memahami hubungan antara gaya, gerak, dan energi serta fungsinya. Nah, kompetensi dasarnya anak-anak bisa menjelaskan pesawat sederhana yang dapat membuat pekerjaan lebih mudah dan lebih cepat. Nah, indikatornya apa aja ya? Nah, yang pertama itu anak-anak harus memahami peta konsep tentang pesawat sederhana, terus memahami tujuan penggunaan pesawat sederhana dan menyebutkan jenis pesawat sederhana. Nah, sebelum kita ke sana, Bu Novi mau nanya dulu, apa sih pesawat sederhana itu? Ada yang tahu tidak? Pernah mendengar? Nah, karena dalam kehidupan sehari-hari itu banyak alat digunakan untuk membantu jenis pekerjaan kita. Nah, dengan pesawat sederhana pekerjaan kita jadi lebih mudah, lebih ringan. Nah, misalnya untuk mengambil air secara tradisional di lubang sumur, orang-orang kan makanya katrol lah yang ditambahin secara ember kecil. Tuh. Jadi pesawat sederhana tuh apa sih, anak-anak bisa nyimpulin tidak? Nah, Bu Novi yang jelasin ya. Jadi pesawat sederhana ini merupakan alat mekanik yang bisa mengubah arah atau besaran dari sebuah gaya. Nah, sederhananya yaitu pesawat sederhana alat yang digunakan untuk mempermudah melakukan pekerjaan kita dalam sehari-hari. Nah, jenis-jenisnya itu pesawat sederhana dibagi menjadi 4. Ada pengungkit, ada katrol, ada bidang miring, dan roda berporos. Nah, pengungkit itu atau tuas ya anak-anak, yaitu pesawat sederhana yang berupa batang keras yang memiliki rotasi pada titik lampu. Pengungkit ini bisa digunakan untuk mengungkit benda yang berat. Beberapa alat yang termasuk pengungkit atau tuas yaitu bisa gunting, mesin tik, cungkak-cungkit, gerobak roda 1, pembuka kaleng ya, biasa yang bisa di tempat bakso itu buka kaleng, penjepit es, kop, linggis, dan lainnya. Nah, yang kedua itu ada bidang miring. Bidang miring itu apa sih? Yaitu alat yang permukaannya bentuknya miring. Tujuannya yaitu untuk mempermudah seseorang untuk memindahkan suatu benda. Nah, beberapa alatnya itu baji, skru, pisau, pahat, paku, dan baut. Nah, yang ketiga itu ada katrol. Katrol itu salah satu pesawat sederhana yang berupa roda beralur dikelilingi dengan tali. Prinsip kerjanya yaitu mengubah arah gaya yang dapat menimbulkan beban biar terangkat gitu. Nah, selanjutnya ada roda berporos, yaitu jenis pesawat sederhana yang paling sering kita temui dan mudah mobilitas manusia setiap harinya. Nah, roda berporos itu sederhana yang menggunakan roda dan punya tempat atau poros untuk roda supaya bisa berputar. Dengan adanya roda, maka perpindahan benda bisa lebih mudah.
perlu mengeluarkan banyak gaya. Jadi kita tidak perlu menggunakan banyak gaya karena ada roda berporos. Nah, setelah Bu Novi jelaskan tadi, anak-anak bisa Bu Novi kasih soal contoh untuk apa aja, berapa macam pesawat sederhana, contohnya apa aja, gunanya apa aja untuk kehidupan kita sehari-hari. Nanti dikumpulkan di meja, nanti Bu Novi kesini lagi karena Bu Novi harus mengajar kelas 6 karena tadi Bu Novi udah dari kelas 4, jadi akan ke kelas 6 terlebih dahulu. Nanti anak-anak kalau sudah kumpulkan di meja Bu Guru. Oke, terima kasih anak-anak. Nanti Bu Novi kesini lagi udah selesai ya. Oke, see you anak-anak. Assalamualaikum kelas 6. Karena hari ini gurunya tidak hadir, jadi Bu Novi yang masuk ya. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa nanti Bu Novi absen. Yang tidak masuk bisa bilang ke Bu Novi catat, oke? Nah, hari ini anak-anak pasti kesemangat belajarnya, semangat terus ya, karena bentar lagi akan lulus. Hari ini kata bu gurunya tadi berpesan pelajaran PKN, yaitu tentang menghargai nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, untuk kompetensi dasarnya anak-anak menjelaskan perjuangan dalam perumusan Pancasila dasar negara dan mengenal tokoh-tokoh perjuangan dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya pelajaran ini sudah diajarkan kata bu gurunya karena Bu Novi hanya mengulas minggu kemarin dan menambahkan materi sedikit di minggu ini. Nah, sebelumnya Bu Novi menjelaskan dulu ya. Banyak sekali perjuangan yang dilakukan oleh pahlawan tokoh bangsa ya, termasuk salah satu upaya merumuskan dasar negara dalam sidang BPUPKI yaitu Pancasila. Nah, dalam proses perumusan Pancasila ini anak-anak harus paham terdapat beberapa nilai juang yang ditampilkan para tokoh bangsa, yaitu nilai-nilai ini dinamakan nilai juang sebagai terjadi pada masa perjuangan bangsa. Nilai-nilai juang itu antara lain musyawarah, terus menghargai pendapat tanpa pamrih, kerja keras, rela berkorban, mengutamakan persatuan dan kesatuan, keberanian mencari kesepakatan, menghindari kekerasan. Banyak ya berarti nilai-nilai juangnya. Nah, anak-anak sebelumnya kan sudah dikasih tahu ya tokoh-tokoh Pancasila itu siapa aja, karena kita harus bisa menghargai para pahlawan kita. Nah, Bu Novi akan membahas sedikit tentang nilai-nilai juangnya saja ya. Yang pertama itu ada menghargai pendapat. Nah, dalam sidang BPUPKI atau PPKI dan sidang lainnya, para anggota telah menunjukkan contoh saling menghargai pendapat. Mereka saling memberi, menerima, membuat kesepakatan bersama tanpa pamrih. Jadi para tokoh bangsa berjuang tanpa pamrih. Mereka bersidang dengan semangat hanya untuk menghasilkan yang terbaik bagi bangsanya. Mereka tidak berharap mendapatkan keuntungan dari diri sendiri, yaitu mereka kerja keras untuk menghasilkan karya terbaik bagi bangsa Indonesia. Nah, untuk mengulas sedikit pelajaran, Bu Novi akan mengasih teman-teman soal untuk menuliskan siapa saja tokoh-tokoh pejuang tokoh-tokoh perjuangan. Nah, karena anak-anak gurunya tidak ada, jadi Bu Novi kasih soal, nanti anak-anak kumpulin depan untuk siapa saja sih tokoh-tokoh perjuangan dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nanti Bu Novi tinggal dulu, nanti Bu Novi masuk kembali, lalu anak-anak taruh soalnya di depan. Nanti setelah selesai tolong kumpul di kelas 4, gabung bersama, kita belajar bareng-bareng kelas 4, 5, dan 6. Anak-anak, apakah sudah selesai? Oke, hari ini karena Bu Novi sudah mengajar 3 kelas 4, 5, dan 6 dengan materi matematika untuk kelas 4, IPA untuk kelas 5, dan PPKN untuk kelas 6. Nah, jadi anak-anak sudah mengumpulkan di meja masing-masing, sudah
sudah mengerjakan tugas dengan baik, anak-anak mari kita pulang bersama-sama. Siapa saja Bu Novi mau nanya yang tidak mengumpulkan tugas hari ini, Bu Novi catat. Hari ini mengumpulkan semua, oke. Karena hari ini mengumpulkan semua, anak-anak hebat. Jadi kita pulang berdoa bersama-sama. Sebelum berdoa, besok anak-anak masuk kembali dengan seperti biasanya, cuman tidak dirangkap ya kelasnya karena hari ini tidak ada guru, jadi kelasnya namanya kelas rangkap, yaitu 3-3-3. Apa sih Bu Guru 3-3 itu? 3-3 itu 3 mata pelajaran, 3 tingkatan kelas yang berbeda, 4, 5, 6 dan 3 ruangan. Jadi Bu Novi cukup menguras tenaga ya untuk suara Bu Novi. Jadi hari ini kita pulang bersama-sama. Sebelumnya terima kasih anak-anak sudah mau diajarkan dengan Bu Novi dengan baik, tidak berisik. Keep applause untuk kita semua. Oke, kita berdoa terlebih dahulu semuanya. Setelah berdoa kita pulang. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.